Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu trigonometri. Materi trigonometri yang akan kita pelajari yang pertama ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Yang kedua perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Yang ketiga koordinat kutub dan koordinat kartesius. Yang keempat grafik fungsi trigonometri. Yang kelima, aturan sinus dan kosinus. Yang keenam, luas segitiga pada trigonometri. Dan yang ketujuh, trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Sebelum kita belajar tentang trigonometri, kita harus tahu dulu apa sih itu trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang sudut dan fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ada sinus, kosinus, tangen. Nah, rumusan sinus, kosinus, dan tangen ini diformulasikan oleh Surya Sindanta, ilmuwan India yang hidup sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita akan belajar materi yang pertama yaitu ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Sudut putar adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Besar sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua garis tersebut. Sudut bertanda positif jika arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Sudut bertanda negatif jika arah putaran searah dengan arah jarum jam. Nah, ini gambarnya. Yang disebut sinar garis itu adalah garis OA. Nah, ini disebut titik pangkal. Nah, diputar. Yang pertama itu diputar. Berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi diputar sampai ada garis ini nih. Nah, jadi yang disebut besar sudut ini adalah besar sudut. Nah, karena arah putarannya berlawanan dengan jarum jam berarti tandanya nanti sudutnya positif. Nah, kalau yang gambar satunya lagi, ini disebut garis sinarnya OA. Nah, dia diputar searah jarum jam. Jadi nanti nilai sudutnya negatif. Ini besar sudutnya yang ini. Besar sudut. Ukuran sudut. Yang pertama ada satuan derajat. Sudut satu putaran pada lingkaran besarnya 360 derajat. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, 1/360 putaran sama dengan 1 derajat. Jadi kebalikannya ya. Nah, ini gambar untuk satu putaran. Ini gambar 1 derajat. Satuan radian. Radian didefinisikan sebagai perbandingan panjang busur dan jari-jari lingkaran. Panjang busur itu ini garis AB, jari-jari itu OA. Nah, jadi sudut BOA sama dengan panjang busurnya R, jari-jarinya R. Jadi R per R radian sama dengan 1 radian. Hubungan derajat dan radian. 1 radian sama dengan busur R per keliling lingkaran dikali 360 derajat. 1 radian sama dengan busur R itu R per keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran 2πr. Jadi R per 2πr dikali 360 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 180 derajat per pi atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian.
Nah, di sini contohnya nyatakan dalam bentuk derajat. 1/4 putaran. 1/4 putaran. Tadi 1 putaran itu sama dengan 360 derajat ya, berarti dikali 360 derajat. Coret 9 jadinya 1/4 putaran adalah 90 derajat. Yang B 1/3 pirat. Sama dengan, tadi 1 radian sama dengan 180 per pi ya. Ya, 180 derajat per pi. Berarti kalau 1/3 pirat sama dengan pi per 3 dikali 180 derajat pi. Nah, ini pi-nya boleh dicoret. 18 sama 3 dicoret. 18 bagi 3, 6. Jadi 1/3 pirat itu sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang nomor 2. Nyatakan dalam bentuk radian. 1/2 putaran. 1/2 putaran sama dengan 1/2 kali 2 pirat. Nah, ini bisa dicoret. Nah, jadi 1/2 putaran itu pi radian. Yang B 240 derajat. 240 derajat sama dengan, tadi 1 derajat sama dengan pi per 180. Berarti 240 dikali pi per 180 derajat rad. Nah, ini nolnya dicoret. Coret. Oh ya, ini ada derajatnya ya, jangan lupa. Coret. 24 sama 18 sama-sama bisa dibagi 6. 24 dibagi 6, 4. 18 dibagi 6, 3. Jadinya 4/3 pi radian. Nulisnya boleh rad aja atau radian. Jadi 240 derajat sama dengan 4/3 pi radian. Nah, selanjutnya sudut dan kuadran. Kuadran adalah posisi sudut pada bidang koordinat. Nah, ini yang disebut kuadran. Kuadran 1. Gambarnya seperti ini, berarti di wilayah sebelah kanan atas. Jadi nilai X-nya positif. X, Y. Nah, sudut-sudutnya antara lebih besar dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Jadi di sini 0, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, di sini balik lagi 360 derajat satu putaran. Kuadran 2. Nah, sudutnya antara lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Koordinatnya berarti X-nya negatif, min X, Y-nya positif. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 berarti titik koordinatnya X-nya negatif, min X, Y-nya juga negatif ya, min Y. Nah, sudutnya lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 270 derajat. Selanjutnya kuadran 4. Titik koordinatnya X-nya positif, Y-nya negatif.
sudutnya lebih besar dari 270 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, selanjutnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi miring. Setiap perbandingan pasangan sisi segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu, yaitu sin, cos, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, ini bentuk segitiga siku-siku. Ini disebutnya alfa, sudutnya. Ini miring, depan, maksudnya depan sudut, samping sudut. Jadi dilihat ya, sudutnya ada di sebelah mana. Berarti kalau yang di depan namanya depan, kalau yang di samping namanya samping. Nah, sin alfa sama dengan depan per miring. Atau biar lebih gampang mengingatnya demi. Jadi D per mi. Cos alfa sama dengan samping per miring. Jadi kalian hafalinnya depan-depannya aja. Jadi kalau cos itu sami. Tan alfa sama dengan depan per samping atau desa. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin alfa. Jadi kalau kosekan alfa sama dengan miring per depan. Sekan alfa kebalikan dari cos sama dengan miring per samping. Kotangan A sama dengan samping per depan. Kebalikan dari tangan. Dihafalin. Jadi kalian cukup menghafalkan sin, cos, tangan. Nanti kosekan, sekan, kotangan tinggal kebalikan dari sin, cos, dan tangan. Sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Dihafalin ya. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Panjang sisi AB sama dengan 10 cm dan BC sama dengan 8 cm. AB sama dengan 10 cm. Berarti sini 10 cm, BC-nya 8 cm. Nah, kita belum tahu panjang dari BC 8 cm. Kita belum tahu AC-nya berapa. Ya, jadi cara nyari AC dengan menggunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti sisi miringnya AB kuadrat dikurang sisi salah satunya kuadratin BC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat. AB-nya 10 berarti 10 kuadrat dikurang BC-nya 8 kuadrat. Jadi akar 10 kuadrat 100 dikurang 8 kuadrat 64. Berarti akar dari 100 dikurang 64 36. Jadi 6 cm. Nah, berarti panjang AC sama dengan 6 cm. Nah, yang pertama ditanya sin alfa. Sin tadi rumusnya desa. Oh, salah, demi. Di depan per miring. Depan sudut. Nah, alfa berarti sini depannya sama dengan 8. Miringnya 10 berarti 8 per 10. Selanjutnya cos alfa sama dengan sami berarti samping per miring. Nah, samping dari sudut alfa 6, miringnya 10. Yang C tangan alfa. Tan alfa. Tadi tangan rumusnya desa berarti depan per samping. Depannya 8, sampingnya 6. Nah, yang D, lihat. Sin beta. Beta adanya di sini. Nah, rumus sin.
demi, depan miring, depan per miring. Nah, karena sudut betanya di sebelah sini, berarti depannya sudut adalah 6, bukan 8 ya. Tadi 8 itu depannya dari alfa. Kalau depannya beta itu 6. 6 per miringnya sama ya, 10. Sekarang cos alfa, cos beta, samping per miring. Nah, samping dari sudut beta yaitu 8 per 10. Terakhir tan beta, depan per samping. Depannya 6, sampingnya 8. Nah, jadi kalian harus perhatikan letak sudutnya. Ada di sebelah sini atau sebelah sini. Jadi dilihat yang depannya yang mana, sampingnya yang mana. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, di sini sudut istimewa itu yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, minimal kalian hafal, kalau bisa hafal semuanya. Kalau tidak minimal sampai tangan alfa. Jadi sin alfa, misalnya sin 0 derajat berarti bernilai 0. Sin 30 derajat bernilai setengah. Sin 40 derajat bernilai setengah akar 2. Sin 60 derajat bernilai setengah akar 3, sin 90 derajat bernilai 1. Nah, cos juga seperti itu, berarti cos 0 nilainya 1, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3, cos 45 derajat nilainya setengah akar 2, cos 60 derajat nilainya setengah, cos 90 nilainya 0. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 45 derajat dikali cos 45 derajat. Berarti sin 45 derajat setengah akar 2 dikali cos 40 derajat juga sama setengah akar 2. Berarti setengah kali setengah, 1/4 dikali akar 2 dikali akar 2, akar 4. 1/4 dikali akar 4 itu 2. Jadi bisa dicoret 1/4 dikali 2, bisa 2. Hasilnya sama dengan setengah. Nah, selanjutnya nomor 2, nilai dari 2 tan 30 derajat per 1 min tan kuadrat 30 derajat. 2 tan 30 bernilai sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 per 1 min tan kuadrat 30 derajat. Berarti sepertiga akar 3 dikuadratkan. Sama dengan 2/3 akar 3 per 1 dikurang. Nah, sepertiga dikuadratkan jadinya 1/9. Akar 3 dikuadratkan jadinya 3. Sama dengan 2/3 akar 3 per 1 dikurang, bisa dicoret, 1 dikurang 1/3. Sama dengan 2/3 akar 3 per, ini 1 dikurang 1/3, satunya kita ganti jadi 3/3 dikurang 1/3. Sama dengan 2/3 akar 3 per 2/3. Kan 3 dikurang 1, 2. Jadi 2/3 ini bisa dicoret. Sisanya berarti nilai dari 2 tan 30 derajat per 1 min tan kuadrat 30 derajat adalah akar 3. Sampai sini paham ya? Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di Google Classroom atau WhatsApp ke nomor Ibu.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.